Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Nursyifa Arifina dengan NIM 2314146 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan berbagi materi tentang macam-macam konsep. Pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian kurikulum akademik. Kurikulum akademik merupakan model yang pertama dan yang tertua. Sejak sekolah berdirinya kurikulum ini, bahkan sampai sekarang, walaupun telah berkembang tipe-tipe lain. Umumnya, sekolah tidak dapat melupakan tipe ini. Kurikulum akademik juga bersumber dari pendidikan klasik atau bisa disebut juga dengan perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Kurikulum akademik sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikannya lebih bersifat intelektual. Kurikulum ini tidak hanya menekankan pada materi yang disampaikan, tetapi juga dalam perkembangannya secara berangsur-angsur memperhatikan proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Proses belajar yang dipilih sangat bergantung pada segi apa yang dipentingkan dalam materi pelajaran tersebut. Konsep kurikulum akademik juga berfokus pada penyampaian materi pembelajaran berkaitan dengan ilmu pengetahuan tertentu. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif peserta didik. Fokus dalam kurikulum akademik ini adalah penguasaan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang studi. Kurikulum akademik juga ada contohnya seperti sekolah menengah atas dengan program studi seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa, di mana kurikulum akademik berfokus pada penguasaan teori-teori dasar dalam bidang ilmu tersebut. Program sarjana di perguruan tinggi yang menekankan pada pembelajaran teori dalam bidang keilmuan tersebut, misalnya jurusan kedokteran atau teknik. Ciri-ciri kurikulum akademik yang pertama ada pembelajaran terstruktur berdasarkan bidang ilmu tertentu. Yang kedua, ada fokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan akademik. Ketiga, ada evaluasi berfokus pada hasil ujian penguasaan materi akademik. Pembahasan yang kedua yaitu ada konsep kurikulum humanistik.
Konsep kurikulum ini menitik beratkan perhatian pada pembentukan kepribadian siswa secara menyeluruh. Kurikulum ini sangat mengakui hak siswa untuk belajar dan untuk tujuan pembelajaran. Segala sesuatu yang dibutuhkan siswa merupakan prioritas yang harus disediakan. Kurikulum ini menjadi dasar pandangan sekolah bahwa tidak ada sesuatu yang pasti karena hal-hal tertentu selalu cenderung berlaku secara umum. Anak didik adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan utama dalam pendidikan. Mereka percaya bahwa anak didik mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Para pendidik humanis juga berpegang pada 130 konsep Gestalt, bahwa individu atau anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan pada membina manusia yang utuh bukan saja dari segi fisik dan intelektual, juga segi sosial dan afektif. Atau bisa disebut juga dengan emosi, sikap, perasaan, nilai, dan sebagainya. Pandangan mereka berkembang sebagai reaksi terhadap pendidikan yang lebih menekankan segi intelektual dengan peran utama yang dipegang oleh pendidik. Kurikulum humanistik ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan siswa. Guru harus mampu memberikan materi yang menarik dan mampu menciptakan situasi yang memperlancar proses belajar. Kurikulum ini berpendapat bahwa siswa mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Kurikulum ini terus berkembang dan lebih menekankan segi intelektual dalam hal ini. Kurikulum humanistik menekankan integrasi, yaitu kesatuan perilaku bukan hanya yang bersifat intelektual tetapi juga emosional dan tindakan. Contoh konsep kurikulum humanistik ialah sekolah dengan pendekatan berbasis karakter, seperti pendidikan yang mengutamakan pengembangan nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan kejujuran. Pendidikan seni yang bertujuan mengembangkan ekspresi dari siswa melalui seni visual, musik, dan drama. Ciri-ciri konsep kurikulum humanistik yang pertama ada fokus pada perkembangan pribadi siswa. Yang kedua ada menghargai kreativitas dan pengalaman hidup siswa. Yang ketiga ada pendidikan berbasis nilai-nilai moral dan sosial. Yang keempat ada pembelajaran yang lebih banyak berbasis pengalaman langsung. Bahasan yang ketiga yaitu konsep kurikulum rekonstruksi sosial. Konsep kurikulum ini menitik beratkan perhatiannya pada perbaikan atau rekonstruksi nilai-nilai sosial. Pada prinsipnya, kurikulum ini bersumber dari pandangan bahwa sekolah harus merefleksikan kehidupan sosial. Oleh karena itu, fungsi kurikulum harus mampu memperbarui masyarakat dan budaya. Kurikulum rekonstruksi sosial dirancang untuk memperbaiki dan mengubah struktur sosial yang ada melalui pendidikan. Konsep ini percaya bahwa pendidikan dapat digunakan untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Pembelajaran dari kurikulum ini berfokus pada kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial dan memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam perubahan sosial. Dalam kaitan ini, sekolah harus diberi kebebasan untuk membangun nilai-nilai baru sebagai syarat mutlak yang menjadi sasaran kurikulum. Di sisi lain, konsep kurikulum ini tidak menyukai hal-hal yang bersifat
hal-hal yang bersifat indoktrinatif. Karena sifat demikian dianggap menghilangkan kebebasan peserta didik untuk berpendapat, mengkritik, dan menyampaikan sanggahan. Dan jika dikaitkan dengan proses pendidikan, pembelajaran sangat penting karena dipandang sebagai sumber belajar. Contoh kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu ada pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat yang mengajarkan siswa tentang ketimpangan sosial, diskriminasi, dan hak asasi manusia. Program pendidikan berbasis keadilan sosial, misalnya dalam pendidikan yang mengutamakan topik-topik seperti keberagaman, inklusi sosial, dan pengentasan kemiskinan. Ciri-ciri kurikulum rekonstruksi sosial yang pertama ada fokus pada pembentukan kesadaran sosial dan perubahan sosial. Yang kedua, pengembangan pemikiran kritis terhadap sosial yang ada. Yang ketiga, mengintegrasikan isu-isu sosial dalam pembelajaran. Keempat, pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial. Dan yang ketiga, yaitu konsep kurikulum teknologi. Konsep kurikulum ini menekankan peran media yang sangat menentukan dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum ini menyajikan teori dan prinsip pengetahuan yang menjadi dasar penerapannya dalam bidang pembelajaran. Kurikulum ini mendorong peserta didik untuk mempelajari kebenaran tertentu sebagai hasil dari organisasi dan sistemasi rasional, faktual dari semua pengetahuan. Bahasan yang keempat yaitu konsep kurikulum teknologi. Kurikulum teknologi berfokus pada penggunaan teknologi dalam pendidikan. Kurikulum ini bertujuan untuk mengintegrasi alat-alat teknologi modern dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat berada dengan dunia yang semakin bergantung pada teknologi. Selain itu, kurikulum ini mengajarkan keterampilan digital dan pemecahan masalah berbasis teknologi. Kurikulum teknologi dapat mendorong pengembangan konsep guru dari manusia personal menjadi benda yang dirancang sebagai sumber belajar seperti komputer, internet, dan alat teknologi komunikasi lainnya. Di satu sisi, konsep kurikulum ini dapat mereduksi nilai-nilai kemanusiaan. Namun di sisi lain, konsep kurikulum ini dapat mengembangkan kemampuan siswa pada tingkat tertentu. Mengingat prinsip-prinsip pembelajaran yang dikembangkan mengikuti prinsip-prinsip mesin atau bisa disebut juga dengan mekanika. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Contoh kurikulum teknologi. Pendidikan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi atau bisa disebut juga dengan TIK, di mana siswa belajar menggunakan perangkat digital untuk riset, presentasi, dan kolaborasi digital. Kesimpulannya ialah keempat konsep kurikulum tersebut memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Tetapi semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Konsep akademik lebih fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan. Dan konsep humanistik dan rekonstruksi sosial lebih menekankan pada pembentukan karakter dan kemampuan sosial siswa. Kurikulum teknologi di sisi lain mengarah pada penerapan teknologi dalam pembelajaran untuk menghadapi dunia yang semakin digital. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan tentang pembahasan materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi penyampaian atau dari tokoh-tokoh yang tertera. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.